Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Herwa dengan NPM 210 120 102 05. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai pengimplementasian moderasi beragama dalam keanekaragaman Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang pertama yaitu keanekaragaman bangsa Indonesia. Dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ini artinya Indonesia adalah negara dengan masyarakat multi etnis. Keanekaragaman yang dimiliki ini merupakan berkah tersendiri yang mana jika dikelola dengan baik dapat menjadi keunikan dan kekuatan. Sedangkan apabila tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran dan konflik akan terjadi. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia adalah kejadian yang natural karena perbedaan budaya yang berlainan berhimpun di satu kawasan, di mana semua individu dan semua kelompok suku jalin menjalin membawa tingkah laku budaya mereka sendiri dan memiliki cara hidup yang unik. Selanjutnya yaitu perspektif Islam terhadap moderasi beragama. Pada dasarnya, agama Islam sebenarnya telah mengajarkan moderasi beragama yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, istilah moderasi disebut al-wasatiyah, yang mana pengertian wasatiyah berasal dari makna etimologis yang berarti sifat terpuji yang mencegah seseorang dari kecenderungan berperilaku ekstrim. Dan agama Islam sudah mengajarkan bahwa harus ada perbedaan antar manusia, baik dari segi budaya, suku, etnis, maupun agama. Semua itu merupakan kejadian yang suci dan sunatullah atau telah menjadi ketetapan Allah, yang mana memiliki tujuan dan juga maksud utama yang positif, agar mereka semua dapat saling bahu-membahu dan bersosialisasi. Berikutnya yaitu kewajiban memelihara keseimbangan. Kewajiban untuk memelihara keseimbangan mengandung arti yang mendalam, yaitu kepentingan atau keinginan dalam kehidupan sosial seseorang untuk mewujudkan kehidupan yang tentram di kondisi masyarakat yang beragam. Keanekaragaman masing-masing daerah dan negara mempunyai keunikan-keunikan yang disesuaikan dengan keadaan demografi dan budaya di lingkungan kelompok ataupun dunia. Respon yang berbeda juga sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sudah menyatu dalam setiap individu dan kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun, terkadang masih ditemukan ketegangan sebagian masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh pernyataan kebenaran, terkhusus yang dipicu oleh masalah keagamaan. Sifat dasar agama yang memuliakan nilai-nilai kemurnian dan kebajikan belum tentu dapat menjadi sebab yang dapat memelihara keseimbangan dalam kehidupan sosial. Dalam memelihara keseimbangan, terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu membangkitkan kesadaran seluruh pemeluk agama dan kepercayaan bahwa seluruh agama mempunyai nilai-nilai kemurnian universal, mengajarkan kebajikan untuk sesama, dan menciptakan kondisi yang tentram. Berikutnya yaitu revolusi mental. Perubahan besar dalam pikiran manusia ada tiga aspek yang mendasari, yaitu pola kepercayaan, pola pikir, dan pola kerohanian berbasis tindakan yang terkait erat dengan revolusi mental. Landasan ketiga dari pola tersebut yaitu nilai yang ditanamkan ke dalam diri seseorang, di antaranya adat istiadat, falsafah bangsa, dan agama. Eksistensi kepribadian mental seseorang juga diakibatkan oleh berbagai macam faktor, meliputi lingkungan, pendidikan, keturunan, dan budaya dunia. Mental mengacu kepada pikiran manusia dan memanifestasikan dirinya melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan yang akan menghasilkan tindakan. Inti dari revolusi mental sendiri bertujuan untuk mengisi pikiran manusia dengan berbagai nilai-nilai luhur, di antaranya yang termasuk yaitu nilai-nilai tradisional, filsafat bangsa, dan agama, yang dilakukan secara besar-besaran untuk membentuk kepribadian yang baik, menurut Mara Gustam. Oleh karena itu, kualitas kebaikan mental seseorang tergantung pada nilai mana yang mengisi dan mempengaruhi setiap diri individu tersebut. Ada banyak nilai yang bisa ditanamkan dalam cara berpikir masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang ditanam ini harus berupa nilai yang cukup komprehensif, tidak ada nilai yang sifatnya eksklusif, sehingga lahirlah orang-orang yang hidup berdampingan meski berbeda latar belakang agama. Konsep moderasi agama dan keanekaragaman agama merupakan konsep yang harus ditanamkan kepada semua pemeluk agama Indonesia dalam perspektif substansi dari kedua konsep tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan moderasi beragama. Ketika ingin mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman masyarakatnya,
Terdapat cara yang dapat dilakukan dengan menerapkan moderasi beragama. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan institusi pendidikan sebagai dasar laboratorium moderasi beragama. Institusi pendidikan sangat cocok sebagai laboratorium moderasi beragama. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang suku dan agamanya beragam. Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, namun kerap kali dihadapkan oleh tantangan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat mendorong berpikir moderasi beragama untuk mencegah perspektif eksklusif dan tindakan ekstremisme kekejian dalam studi agama yang dapat merusak keanekaragaman bangsa Indonesia. Dan yang kedua atau yang terakhir melalui pendekatan moderasi sosio-religius dalam beragama dan bernegara. Pengertian moderasi sosio-religius adalah arti dari theoanthroposentrik integralistik yang memiliki arti apa yang kita kembangkan tidak hanya berasal dari nilai-nilai ajaran agama, tetapi juga mengenai responsif sosial di kehidupan berbangsa. Agama dan negara memiliki kaitan yang erat karena keduanya tidak saling terpisah. Dikarenakan agama tidak berusaha mengambil kekuasaan bernegara, dan negara sendiri tidak berupaya dalam menghambat kehidupan beragama. Saat ini, kepekaan moderasi sosio-religius di kehidupan beragama dan bernegara menjadi pandangan kita bersama dalam menekankan pengadaan etika sosial merupakan dasar kesinambungan dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.